wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Rahma Suci. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan juga tingkat kesukaran. Nah, di sini sudah ada data 15 responden ya teman-teman. Nah, di sini ada skor item untuk butir soal nomor, yaitu S1 sampai dengan S10. Nah, di sini kita akan menguji dengan uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan kesukaran. Nah, di sini langsung saja kita copy datanya dari S1 sampai total dan sampai data yang paling terakhir ya teman-teman. Kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita masuk ke data view dan kita paste, lalu pindah ke variable view. Kita blok bagian name, nah seperti ini, kemudian kita Ctrl F, klik bagian replace. Nah, di bagian field-nya ini kita isi var 000, dan di bagian replace with-nya kita isi S1 sampai dengan seterusnya. Nah, nanti semuanya itu akan berubah dan kita kemudian klik close. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, bagian yang terakhir ini kita klik total, dan di bagian desimalnya kita rubah ke 0 semuanya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, begitu pula di bagian measure ya, kita pilih scale. Nah, semuanya dibuat ke scale ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita kan yang pertama mau uji validitas dulu ya teman-teman. Kita klik analyze, kita pilih correlate, lalu bivariate. Nah, di sini kita pindahkan dengan Ctrl A ke kolom variables ya teman-teman. Lalu pastikan di bagian correlation coefficient kita centang persen. Tes signifikansinya kita total, dan flag significant correlation juga dicentang ya teman-teman. Kemudian klik OK. Nah, datanya akan keluar seperti ini hasilnya. Karena tadi kan ada 15 responden, maka di sini ada 15 soal ya teman-teman. Kita lihat di sini dari soal pertama, kedua, dan seterusnya ini berada pada bintang 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat di bagian akhir ini, yaitu correlation is significant at the 0,01 level total. Artinya, ketika data kita itu memiliki 2 bintang, maka soal tersebut itu valid dan sangat signifikan. Nah, karena semua soal ini ada tanda bintang 2, maka semua soal ini signifikan ya teman-teman. Nah, tadi ini kita sudah melakukan uji validitas ya teman-teman, dan hasilnya valid dan sangat signifikan ya. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas ya teman-teman. Kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, lalu klik reliability analysis ya teman-teman. Nah, kita di sini Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke kolom items ya semuanya. Nah, namun di bagian totalnya kita kembalikan lagi di kolom sebelumnya ya teman-teman. Lalu kita klik statistik. Nah, seperti ini. Kemudian kita di bagian descriptive for, kita centang item, kita centang semuanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita continue. Nah, nanti datanya akan keluar seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di reliability statistik ya teman-teman. Ini Crombat alpanya itu 0,973. Nah, karena Crombat alpanya itu 0,973, maka soal item ini termasuk ke dalam kategori sempurna. Nah, di sini juga kita sudah bisa melihat daya beda ya teman-teman. Kita lihat di kolom item total statistik. Nah, yang ini teman-teman ya. Nah, kita lihat di bagian corrected item total correlation ya teman-teman ini. Nah, di sini soal yang pertama datanya itu 0,991. Nah, data ini terlihat merupakan data yang baik ya teman-teman, karena corrected item total correlation-nya itu 0,991. Namun, ketika hasilnya kurang dari 0,20 atau 0,29,
itu dapat diterima dengan revisi. Tetapi jika hasilnya 0,30 sampai dengan 0,39, maka dapat diterima tanpa revisi. Kalau ini tadi kan menunjukkan bahwa datanya itu baik. Nah, inilah tadi hasil dari uji reliabilitas dan daya beda. Selanjutnya kita akan melakukan uji kesukaran ya teman-teman. Kita klik analyze ya teman-teman. Bentar, nah ini kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih frequency. Nah di sini kita Ctrl A, kita pindahkan ke kolom variables S ya teman-teman. Namun totalnya kita balikan ke kolom sebelumnya. Nah seperti ini. Kita klik statistik. Kemudian kita centang bagian mean, maksimumnya juga dicentang, kemudian kita continue, lalu oke. Nah di sini nanti data kesukaran akan muncul ya teman-teman. Nah di sini kan sudah terlihat tuh ada soal S1 sampai S10 ya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat pada soal pertama bahwa nilai kesukarannya itu 1,00. Maka soal nomor 1 itu termasuk golongan soal yang mudah. Lalu untuk nomor 2 itu 0,88, sama seperti soal nomor 1, itu termasuk golongan soal yang mudah. Begitu pula dengan nomor 3, 4, dan 5, ini juga tergolong soal yang mudah. Nah, jadi berdasarkan data statistik menggunakan tingkat kesukaran, membuktikan bahwa soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 tergolong soal atau tingkat kesukarannya itu mudah. Nah, inilah tadi cara uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan juga tingkat kesukaran. Baik, cukup sekian video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.